Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kajian kitab fikih perbandingan madhab, kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir. Namun kita tetap memakai kawaid dan manhaj Imam Syafi'i. Sebelumnya marilah sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah وعلى أزواجه وآله وأهل بيته وذرياته أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني وشرح الكبير للشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ويليه الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang saleh. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula ya Allah ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya ya Allah mereka yang telah membantu perjuangan jihad di jalan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah, dunia dan akhirat, bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Halaman 158 ya. Kita kemarin telah membaca tentang hukum man inkashafat auratahu wa manabahu syai'un fi shalah. Jadi ada dua, yang atas yang matannya ini tentang terbuka aurat ketika salat. Kemudian wa manabahu syai'un fi shalah, dan siapa yang dia memberikan teguran ketika dalam salat, umpamanya imamnya salah. Yang bawah ya, nanti kita baca juga. Sebenarnya ada juga yang kita lewatin karena kemarin kita meneruskan tentang masalah aurat belum selesai. InsyaAllah akan kita baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fa in kasafat auratahu an ghairi amdin fasitruha fil hal min ghairi tatawil zaman lam tubtal. Itu ya, halaman 158 ya. Maka jika aurat kita terbuka tapi nggak sengaja, fasutruha fil hal min ghairi tatawul, lalu kita tutup cepat-cepat. Kita Allahu Akbar, jatuh kain kita,
ya kan? Nampak beliau itu. Tapi cepat dia, nggak panjang. Jangan sampai udah jatuh dibiarin aja dulu kan. Pas rukuk baru pasang, itu tak boleh. Itu udah kita bahas ya sebelumnya. Jadi jangan lama-lama. Jangan sampai udah terbuka beliau itu nunggu sujud dulu baru dipasang. Ya boleh. Jadi jangan terlalu panjang katanya. Maka lam tubtal, enggak batal salatnya. Li'annahu yasir minaz zaman, karena katanya masanya cepat, tidak sedikit saja. Asbah al-yasir fil qadar. Jadi itu sama saja katanya, kita terbuka sedikit saja ya. Jadi tanpa kita sengaja gitu. Wa qala Tamim fi kitabih in badat auratahu waqtan wastatarat waqtan fala i'adatan alaih. Jadi kata Syekh At-Tamimi di dalam kitabnya, artinya ulama rujukan daripada kitab ini yang berarti lebih tua lagi berarti. Ulama ahli fikih. Jadi kitab ini saja Pak umurnya udah hampir 700 tahun lebih. Murid daripada wali Allah wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau Bapak sering mendengar nanti wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah kitab murid beliau yang sangat dekat, bahkan satu rumah, kitalah yang mengkajinya di sini. Insya Allah yang mengkaji talaqi ya. Tapi kalau yang punya kitab ini mungkin banyak lah. Profesor-profesor doktor kita yang dari Timur Tengah pasti dia punya. Nggak pastilah, tapi ya mudah-mudahan mereka punya. Tapi kalau yang mengkaji talaqinya, mengkaji kitab ini yang langsung itu, karena kitab ini biasanya hanya jadi rujukan. Jarang ulama kita, bahkan kiai-kiai kita dulu tidak mau, di Indonesia maksudnya ya, di Indonesia sangat tidak suka membaca perbandingan mazhab. Jadi kiai-kiai besar kita dulu, pendiri-pendiri ormas, sama ada pendiri ormas NU, Muhammadiyah, apalagi termasuk ormas Al-Wasliyah yang saya dilahirkan, keilmuan saya dari situ, dari sebelum merdeka. Begitu juga ormas-ormas lain. Ulama-ulama kita dulu Pak, perbandingan mazhab ini sangat tidak mau, sangat tidak. Jadi mereka Syafi'i semua. Bukan berarti mereka nggak ada kitabnya, ada. Gitu ya. Apalagi ini kitab mazhab bin Ahmad bin Hambal. Kiai kita dulu, wah mana mau dia. Saya pernah tanya alumni pesantren NU. Kita kan kaji kitab Muwatta setiap malam Ahad di Usatun. Mereka sangat bukan berarti nggak. Kalau nama Al-Muwatta ma'ruf, semua orang tahu kitab itu. Tapi ketika itu dipelajari, itu asing bagi mereka, asing sekali. Karena mazhab Imam Malik. Karena kalau di Jawa, Pulau Jawa, saya pernah tahun 2004 kalau nggak silap. Itu kalau di Jawa Timur, selain daripada mazhab Syafi'i, bukan dibilang Ahlussunnah, kiai-kiainya itu. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol sama kiainya itu kan, kalau ada yang mazhab bukan selain daripada Syafi'i, itu bukan Ahlussunnah. Jadi asik ngobrol-ngobrol gitu, rupanya kiainya itu cinta sama Syekh Maliki, ulama yang sangat terkenal dari Arab Saudi. Fotonya besar sekali di belakang dia. Saya katakan sama kiainya, Kiai, saya bilang, itu foto Syekh Maliki? Iya, terkenal semua. Saya kira semua kiai-kiai Indonesia tahu Syekh Maliki, bagaimana kewaraannya, kitabnya luar biasa. Udah, saya bilang itu mazhab Imam Malik. Saya bilang, terkejut dia. Masa iya? Ternyata bukan hanya dia yang terkejut. Saya di Jakarta ini pun, di grup NU, itu banyak yang nggak percaya ketika saya katakan Syekh Maliki. Saya kira di sini adalah di antaranya masuk grup NU Pak Saroja mungkin ya, masuk grup NU Ciracas. Itu masih banyak mereka yang nggak percaya Syekh Maliki itu mazhab Imam Malik. Nggak percaya mereka. Jadi itulah dia ya. Makanya kenapa kita bentangkan fikih 4 mazhab, supaya kita, generasi kita Indonesia ini jangan jumud, jangan beku cara berfikirnya. Kita tetap memakai kawaid mazhab Imam Syafi'i, tetap. Tapi nanti ada masanya memang kita harus talfiq. Yang kedua, ketika kita nanti berhadapan dengan teman-teman kita salafi, nggak terkejut.
Ya, teman-teman kita Salafi kan dia nggak mau pakai mazhab Syafi'i tulen, nggak mau Pak, nggak mau berkunut, nggak mau tahlilan. Padahal mazhab yang mereka anut sendiri pakai tahlilan di sini. Jadi ketika kita belajar di sini kita tahu orang-orang yang dusta mengatasnamakan mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh, kita zikir nih Pak, habis sholat. Orang-orang yang mengaku mazhab Ahmad bin Hanbal bohong. Kita tahu. Kenapa? Karena kita kaji kitabnya. Jadi tujuannya apa? Kita mengetahui orang-orang yang bohong mengatasnamakan ajaran Islam, mengatasnamakan ajaran-ajaran fikih. Jadi nggak liar pemahamannya. Itu dia ya. Banyak lagi. Jadi semuanya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita diperkaya dengan pemikiran-pemikiran fikih dan kita memang nggak bisa. Kita nggak bisa menjalankan agama ini satu mazhab, nggak bisa. Artinya begini. Artinya bukan berarti kita campur-campur. Salah juga. Jadi ada syarat kalau kita mau campur, itulah disebut dengan talfik. Ada syaratnya. Pertama sebab liddarurah, karena sebab daruri, karena sebab darurat. Yang kedua lil maslahah, sebab kemaslahatan. Contoh umpamanya, kita nggak akan bisa mempertahankan mazhab Imam Syafi'i 100%. Saya mau tanya, Bapak sholat bagaimana cara baca rukun qauli? Bisa nggak semuanya pakai gerak pakai suara lidah? Yasma' al-udunai, suara kita nggak bisa. Belum lagi kalau umpamanya nanti ada orang-orang yang tidak berpuasa sampai 2 tahun 3 tahun berturut-turut, dia harus qadha dan bayar fidyah 2 kali lipat. Sanggup Pak? Sanggup nggak? Banyak. Begitu juga dalam perdagangan, dalam jual beli, kita buyung. Begitu juga umpamanya tentang perundang-undangan. Jadi semuanya itu termasuk masalah pernikahan. Termasuk masalah pernikahan, munakahat. Jadi dalam tatanan sosial, dalam tatanan budaya, dalam tatanan politik, dalam tatanan undang-undang, baik undang-undang perdata, undang-undang pidana, itu semua kita tidak bisa satu mazhab. Mesti kita mengkodifikasi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berikutnya, kita bisa mengetahui, jangan sampai ada nanti kita melihat ulama Pak, dia mengkooperatifkan mazhab itu tidak sesuai dengan runtutan. Ketika dia mengeluarkan fatwa langsung kepada mazhab di luar Ahlus Sunnah, atau yang bukan muktabar. Contoh, akikah. Saya mau tanya, apa hukumnya akikah? Apa? Sunnah saja kan gitu. Tapi yang beredar kan sunnah muakkad, iya kan? Yang beredar. Coba perhatikan nanti orang-orang yang jual kambing akikah, ngasih buku segini, itu sunnah muakkad. Itu bukan pendapat mazhab yang muktabar. Itu pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Termasuk juga yang menyusun kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq. Itu udah pernah saya tulis, silahkan nanti kalau mau lihat panjang lebar di online ya. Mungkin lebih kurang ada 4 tahun 5 tahun yang lalu saya tulis. Itu perbandingan mazhab. Jadi kalau mazhab yang muktabar, kecuali Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sunnah saja, tidak muakkad. Kalau Imam Hanafi mubah. Itu dia kan. Jadi jangan sampai kita melompat mengambil pendapat yang di luar muktabar dulu. Kita lihat dulu pendapat yang muktabar, artinya yang besar dulu. Jangan mengambil pendapat yang minoritas. Contoh lagi seperti sholat sunat qabla Jum'ah. Ini kan banyak orang yang mengatakan bid'ah. Bahkan terkenal lagi orangnya, ngomong di televisi. Saya sebutlah, udah meninggal. Terkenal sekali orangnya. Ngomong di televisi sholat sunnah qoblal jum'ah bid'ah gitu. Allah. Dia mengambil pendapat yang saz, tidak yang mayoritas.
Jadi silahkan dia meyakini, tapi harus ada runtutannya. Jadi perbandingan mazhab itu seharusnya dia runtut dulu. Menurut jumhur ulama begini, menurut minoritas begini. Silahkan siapa yang mau mengambilnya, itu dia ya. Jadi hikmahnya begitu. Jadi kita mengkaji perbandingan mazhab ini adalah tujuannya untuk kita bagaimana bisa mengenal bagaimana samudra daripada ilmu fikih syariah menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat luar biasa ya, yang sangat luar biasa perkembangannya, bahkan mencetak perundang-undangan dunia sampai detik ini. Itu adalah kontribusi daripada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dia ya. Kita teruskan. Apa kata Syekh At-Tamimi fi kitabih, in badat auratahu waqtan was tatarat waqtan fala i'adatan alaih. Jadi katanya kalau umpamanya ketika auratnya itu terbuka pada waktu itu, kemudian dia tutup waktu itu juga, nggak ditundanya, maka dia nggak mengulang sholatnya, artinya sah. Itu dia. Di hadis Amr bin Salamah, walam yashtaratul yasir. Jadi menurut hadis yang bersumber daripada Amr bin Salamah, tidak disyaratkan dengan sebentar katanya. Wala budda min istiratu li anna al-kathir yafhas inkisaful awra fi wa yumkin taharrus minhu falam ya'fu anhu kal kathir min al-qadar. Jadi ternyata ada pendapat lain mengatakan katanya mesti wala budda min istiratihi. Jadi mesti dari syaratnya itu katanya maaf saya ulang. Jadi walam yasratul yasir tidak disyaratkan dengan yang dia sedikit, waktunya sebentar. Jadi mesti syaratnya itu min istiratihi, syaratnya itu li'annal kathir yafhasul inkisaful aurah. Karena katanya banyaknya terbuka aurat itu, wa yumkinu taharrus minhu falam ya'fu anhu kal kathir. Jadi kalau seandainya dia banyak terbuka semua, itu nggak dianggap sedikit. Apabila dia banyak walaupun sebentar, tetap dia tidak dimaafkan, dia batal. Jadi ada dua pendapat di sini. Kalau yang dikatakan sebentar itu dia dalam waktu yang sebentar, kalau yang dia terbukanya itu sedikit, tidak banyak. Kalau auratnya terbukanya banyak, maka walaupun sebentar batal. Walaupun sebentar. Kalau dia banyak terbuka semua auratnya, maka walaupun sebentar batal. Terbuka celananya atau kainnya semuanya, auratnya nampak. Tapi kalau sedikit saja, sedikit dan itu sebentar dia tutup, maka itu tidak batal. Nah, ya. Jadi ukurannya adalah bukan lama atau sebentar, tapi banyaknya atau sedikitnya yang terbuka. Sedikit pun kalau dia banyak, kalau dia lama menutupnya tetap batal. Itu dia. Kita teruskan. Mas'alatun, ada sebuah masalah baru. Idza kana 'ala 'atiki syai'un minal libas. Nah, bagaimana kalau ketiaknya terbuka ketika sholat, maka sebaiknya katanya ketiak itu harus ditutup, karena ada orang bajunya nggak ada, dia hanya punya kain aja. Sebaiknya katanya ketiaknya ditutup. Wa jumlatan, kita sambung ayat halaman 159. Wa jumlatan, secara keseluruhan, dzalika annahu yujibu ay yad'al musalli ala atiqihi syai'an minal libas. Jadi diwajibkan meletakkan orang yang salat itu di ketiaknya apa saja minal libas, daripada kain atau pakaian. In kana qadiran ala dzalik, kalau dia mampu. Wa huwa qaul Ibnu Munzir. Wa hukiya an Abi Ja'far, itu juga yang diangkat oleh Abu Ja'far, anna shalah la tajzi man lam yukhmaru min kibai. Katanya salat itu tidak sah kalau tidak tertutup kedua pundaknya. Artinya antara ketiak itu nggak ditutup ya. Ini pendapat yang sangat lemah. Yang benar yang mana? Wa qala aktsaru fuqaha. Menurut pendapat mayoritas fuqaha ahli fikih, la yujibu dzalika wa la yashtaratu li sihhatin shalah.
tidak diwajibkan yang demikian itu. Yang mana? Menutup ketiak. Soalnya dia nggak punya baju, ketiak terbuka, sah salat. Tidak mesti ditutup. Tapi kalau ada pakaian, jangan nggak pakai pakaian, tidak kurang beradabnya. Wala yastaratu li sihhatis shalah. Jadi sahnya salat itu nggak disyaratkan harus tutup ketiak. Itu ya. Jadi kalau laki-laki baina surah wa rukbatai, antara pusat dan kedua lutut. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i. Itulah pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i. Wa ashabur ra'yu. Begitu juga pendapat ashabur ra'yu, yaitu ulama-ulama ahlu ra'yu. Ulama yang ada di Baghdad. Ya, apa yang dikatakan ahlu ra'yu? Ulama-ulama mereka ra'yu itu hasil pemikiran, Pak. Tapi di sini ahlu ra'yu itu bukan berarti mereka seorang filsuf yang dia tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah. Jadi ada ulama-ulama ahlu ra'yu itu mereka itu ahli ta'wil. Artinya berpegang kepada Quran dan Sunnah, tapi dia tidak jumun, tidak beku cara berpikirnya, luas cara berpikirnya. Itu yang masuk ahlu ra'yu ya. Jangan sampai disalahartikan ahlu ra'yu itu mereka adalah orang-orang filsuf yang tidak bersumber daripada Quran dan Sunnah. Berbeda ya. Li'annahuma laisa bi'auratin fa asbaha baqiyatul badan. Jadi katanya ketiak itu bukan termasuk aurat, sama saja seperti badan. Jadi itu dia. Tidak batal salatnya, sah saja. Walana maruya Abu Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Menurut pendapat kami, kata kitab ini, apa yang ada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ar-rajul fi thawbil wahid laysa 'ala 'atika minhu syai'. Katanya janganlah seseorang itu salat dengan satu baju. Artinya satu baju itu gini, baju tergantung, tidak menutup semuanya. Laisa 'ala 'atika minhu syai'. Terbuka ketiaknya. Nah, ini adab saja ya. Walaupun hadisnya sahih, riwayat Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Wa hadha naha yaqtadi tahrim. Wa yuqaddamu 'ala al-qiyas. Wa ruya Abu Dawud an Buraidah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalliya fi lihafin wa la yatawashshah bihi wa ayusalliya fi sarawil laisa alaihi rida. Jadi ini katanya adalah larangan yang menunjukkan haram. Wa yuqaddamu 'alal qiyas, maka didahulukanlah qiyas. Ada juga. Nah, jadi yang masuk di sini adalah hadis ini sebenarnya tidak menunjukkan kepada haramnya dia membuka ketiaknya ya. Jadi itu hanya sebatas qiyas, sebatas adab saja. Kemudian ada diriwayatkan oleh Abu Daud dari Buraidah, Rasulullah bersabda, Rasulullah pernah melarang orang yang salat fil yahafin wala yatawashshah bihi wa yusalli fi sarul laisa alaihi rida. Jadi ada orang yang salat ternyata dia enggak pakai sarung, enggak pakai penutup. Dia hanya salat pakai celana saja, enggak ada ridanya, enggak ada penutup badannya. Jadi kalau menurut pendapat dalam kitab ini itu tidak baik. Tapi bukan berarti tidak sah ya. Wa yastaratu dzalika li syiatin safi zahiril mazhab. Jadi hanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan menjadi syarat. Dalam pendapat mereka katanya di dalam zahir mazhab katanya apa, disyaratkan sahnya salat itu harus tutup ketiak. Tapi ini bukan pendapat jumhur ya. Kalau menurut Imam Syafi'i artinya enggak masalah, enggak apa-apa. Menurut Imam Malik hanya menurut pendapat kitab ini yaitu mazhab Ahmad bin Hanbal. Qala al-qadhi wa qad nuqila an Ahmad ma yudallu ala annahu laysa bi syartin wa akhadha min riwayatin. Ini dibantah lagi. Qala al-qadhi, berkata Imam al-Qadhi. Siapa Imam al-Qadhi? Pengikut daripada Ahmad bin Hanbal. Dia keluar dari mazhabnya. Kata dia apa? Kata dia wa qad nuqila an Ahmad. Justru kata dia
Imam Ahmad bin Hanbal sendiri tidak menunjukkan bahwasanya ketiak itu ditutup merupakan syarat. Nah, jadi pengikut Imam Ahmad bin Hanbal sendiri berbeda. Tidak mengatakan menjadi syarat. Annahu laysa bi syartin wa akhadha min riwayatin mathna an Ahmad fi man shalla wa alayhi sarawil wa thawbu ala ihdai atiqai wal ukhra maksufah. Ternyata Imam Qadhi mendapatkan sumber daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri pernah melihat orang salat hanya pakai celana dan baju yang terbuka ketiaknya. Yang satu tertutup wal ukhra maksufah. Terbuka. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, yakrahu, hanya makruh saja. Jadi enggak sampai membatalkan. Nah itu, jadi di kitab ini dia mementarjih menurut mazhab, menurut pengarang ini dia haramkan karena memang tidak beradab. Nah, kalau seandainya nggak ada baju, itu lain cerita. Itu sebab daruri gitu ya. Ini hukum, dia menghukumi kalau yang normal. Tapi dia menceritakan mazhab dia pun mengatakan pendapat mazhab yang masyhur juga di kalangan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tak haram, tidak menjadi syarat ya. Jadi makruh saja. Qila lahu yu'maru ayya'id. Jadi ada pendapat yang lemah, katanya kalau dia salat telanjang ketiaknya, terbuka ketiaknya, disuruh ulang salatnya. Falam yara alaihi i'adah. Nah, ternyata setelah ada, jadi ketika itu ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, qila lahu, ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, yu'maru ayya'id, apakah saya harus mengulang salat kembali? Katanya falam yaru alaihi i'adah. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, tak usah diulang. Nah, itu dia ya. Wa hadha yahtamilu annahu lam yaru alaihi i'adah li sutrihi ba'dul minkibai fajtazi bi sutri ihdal atiqain an sitr akhar li imtithal lil lafzil khabar. Jadi katanya dari hadis di atas tadi bahwasanya tertutup sebahagian pundaknya memadai. Jadi tidak menjadi wajib salah satu daripada ketiaknya tertutup ataupun terbuka. Itu secara tekstual di dalam hadis bahwasanya hadis itu hanya menunjukkan dari segi adab saja, tidak menjadi syarat, artinya tidak sampai membatalkan. Wa wajhu istiratu dzalika annahu munhiya 'anil salat ma kasfi min kibai wan nahyu yaqtadi fasadul munhiya anhu wa li'annaha sutratun wajibatun fi shalah fal ikhlal biha yafsuduha ka sutratil aurah. Jadi katanya maksud daripada syarat yang dilarang di dalam sholat itu yang mereka mengatakan terbuka kedua pundaknya itu dilarang, itu bisa merusak salat ya, merusak sholatnya artinya batal, tidak diterima. Maka mereka mengatakan itu merupakan wajib di dalam salat. Apabila terbuka maka rusaklah salatnya. Itu sama dengan katanya terbuka auratnya. Jadi ketiak wartus wajib ditutup auratnya. Ini pendapat yang lemah ya. Pendapat yang lemah. Kalau kembali kepada pendapat yang jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan termasuk juga pendapat Imam Al-Qadhi, yaitu pengikut daripada Imam Ahmad bin Hanbal, dan keterangan daripada mazhab Ahmad bin Hanbal, ketiak tidak termasuk syarat daripada menutup auratnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Kita baca sedikit lagi ya. Wa idza sabbaha tanbihi imamahu aw li isti'dani insana alaihi wa huwa fi shalah aw kalimahu bi syai'in aw nabahu amrun fi salati fasabbaha liya'lamahu annahu fi shalah aw khashi'a ala insanin alwuquf fi syai'in fasabbaha bihi aw khashi'a aw yatlafa bi syai'in fasabbaha liyatrukuhu aw taraka imamahu dhikran farfa'a sawtuhu bihi liyudhkarahu lam yu'thar fi shalah fi qaulin akthar ahlul ilmi minhum al-Auza'i wa Syafi'i wa Ishaq. Jadi apabila imamnya tersalah maka kita ucapkan tasbih atau li isti'dzani insan alaih wa huwa fi shalah, atau kita mengatakan bahwasanya kalau umpamanya ada sesuatu memberikan isyarat kepada seseorang bahwasanya dia adalah sedang salat. Jadi kalau umpamanya ada imamnya salah maka dia mengucap tasbih. Beda kalau perempuan maka dia memukul
ininya ya, tangannya. Pakai zohir kaf. Zohir kaf tuh ini ya. Atas. Yang dipukul al-batnul kaf, perutnya. Jadi kalau perempuan apabila imamnya salah, dia pukul perut telapak tangannya. Kalau laki-laki maka dia memperingatkannya dengan tasbih subhanallah. Itu ya kalau dia salah. Wa uqiya an Abi Hanifah anna tanbih al-adami bit tasbih awil Qur'an awil isyarah yabtilus salat. Tapi itu jumhur ulama ya. Menurut jumhur ulama, apabila imamnya salah, maka kita boleh mengeluarkan suara, mengangkat suara, mengucap tasbih. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, apabila peringatan yang bersumber daripada orang, meskipun dia membaca tasbih atau Al-Quran atau isyarat, batal sholatnya. Batal sholatnya. Itu menurut pendapat Imam Hanafi. Tapi kalau mayoritas ulama enggak ya. Contoh imamnya salah, kita tegur dengan isyarat subhanallah, atau kita dengan Al-Quran juga sesuai dengan yang salah yang dibacanya, maka boleh ya, kecuali Imam Hanafi, dia mengatakan batal. Jadi Imam Hanafi rujukannya apa? Li'annahu qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dia mengambil rujukan ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyara fi shalah isyaratan tafaqqahu aw tafahham faqad qata'a as-shalah. Barang siapa yang memberikan isyarat dalam salat, dia salat Allahu Akbar. Udah makan. Nah, belum katanya. Itu enggak boleh lah ya. Kalau di luar sholat nggak boleh, itu jelas. Tapi kalau umpamanya dia ngasih isyarat, umpamanya imamnya salah, subhanallah. Nah, di sini dalam hadis ini menurut Imam Hanafi, isyaratan tafaqqahu, dia paham, au tafah atau paham. Tafaqqah itu artinya faqih sama, ya. Artinya dia mengetahui, dia tahu dan paham. Faqad qata'a shalah, maka batal sholatnya. Tapi ini pendapat ini lemah ya. Karena banyak hadis-hadis nanti akan kita jumpain bahwasanya kata Rasulullah tidak batal. Contohnya ini dia. Walana, menurut pendapat kami, ma ruya Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, at-tasbih lirijal wa tasfiq linisa. Jadi kalau laki-laki salat apabila imamnya salah, kita baca subhanallah, kalau perempuan tasfiq. Gitu ya. Jangan begini. Begini ya. Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Ketika kita memberitahu imam Islam, subhanallah itu, mana-mana yang kita menegur imam itu, apakah yang ada yang wajib jauh pun aja, maka dengan yang sunnah juga misalnya si imam tertinggal, kita juga harus mengucapkan subhanallah gitu. Terus kedua, dari kita tidak tahu Ustaz, Imam Maliki itu kan mazhab Maliki gitu. Apa? Imam Maliki. Mazhab Maliki. Nah, itu bukan Imam Maliki, mazhab Maliki. Kalau Imam Maliki yang pendirinya Syekh Maliki, kebetulan namanya. Syekh Maliki itu kan mazhab Maliki ya. Kitab apa yang membuktikan dia Imam Malik gitu, ini Syekh Maliki itu. Bukan Syafi'i gitu. Itu aja. Ya. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana kita menegur imam? Apakah yang rukun saja? Tidak. Kalau yang rukun berarti suratul Fatihah, rukun qauli. Yang sunnah pun diluruskan. Jadi dia ya. Jadi boleh yang wajib rukun qaulinya maupun yang sunnahnya. Seperti baca ayat kan sunnah. Kalau salah diperbaiki nggak apa-apa. Nah, lantas pertanyaannya, Syekh Maliki itu yang ditanya kitabnya gitu? Iya. Seharusnya jangan begitu bertanya. Buktikan bahwa Syekh Maliki itu bukan Syafi'i, apa gitu. Apa ada kitabnya yang dia masuk? Jadi kalau kita mau mengetahui seseorang itu mazhabnya apa dari kitabnya. Kitabnya itu sangat ma'ruf dan mu'tabar. Kemudian bagaimana praktek sholatnya, kemudian praktek ibadahnya. Jadi kitabnya itu mu'tabar, semua orang pakai.
Dia kan ahli fikih juga. Kitabnya dibaca seluruh dunia. Jadi dari kitab-kitabnya tahu. Bahkan dia pun ngaku sendiri bermazhab Imam Malik. Cuman dia itu bertariqah tasawuf. Dalam tasawuf dan tariqahnya itulah yang paling, kalau namanya cerita tasawuf, seluruh dunia apapun mazhabnya sama. Apapun mazhabnya, dia akan cinta kepada orang-orang sufi. Itu dia ya. Jadi orang-orang yang bermazhab, yang menjalankan tasawuf, enggak semuanya dia itu satu mazhab. Contoh, Ibnu Khaldun itu mazhab Imam Malik. Tapi kita kaji tasawufnya. Jadi baru Tariqah Naqsabandi itu banyak mazhab Imam Syafi'i. Bermazhab Imam Syafi'i. Tariqah Sazili banyak bermazhab Imam Hanafi. Bahkan ada yang keluar dari itu. Ibnu Arabi, Allahu Akbar. Ibnu Arabi itu semua dikaji seluruh dunia, teori filsafat, teori tasawufnya. Tahu mazhabnya? Zahiri. Coba ada bayangkan. Jadi mazhabnya malah tidak mazhab Ahlussunnah yang mu'tabar. Nah, jadi untuk mengetahui ulama itu mazhabnya apa dari karyanya. Apalagi sekarang nggak susah. Sekarang nggak susah. Buka aja Google Wikipedia Arab tapi. Kalau mau kita cari ulama-ulama Arab itu tertulis itu dia. Tauhidnya apa, mazhabnya apa, tamatan dari mana-mana itu semuanya lengkap. Ada nggak susah. Sekarang paling mudah. Kalau ini jelas nggak susah kan. Dia Ahmad bin Hanbal. Nanti di sini mukadimahnya banyak tertulis ya. Begitu juga Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang kitab fikihnya kita kaji sudah paling lama. Fikih yang paling lama kita ajarkan di Jakarta ini fikih Wahbah Zuhaili itu mazhab Syafi'i. Dari beliau dari masa hidup sampai beliau meninggal dunia. Perbandingan mazhab 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ini sebenarnya lebih dari 4 mazhab, lebih. Cuman mazhab yang mu'tabar 4. Baru nanti ada mazhab Auza'i. Ya. Jadi ada mazhab-mazhab lain yang disebutkan yang diangkat di sini. Cuman di rata-rata di sini Ahlussunnah wal Jamaah semuanya. Itu dia ya. Jadi kalau untuk mengetahui Syekh Maliki itu adalah mazhab Imam Malik dari karya-karya beliau, dari amalan-amalan beliau. Jadi nggak ada masalah perbedaan mazhab. Sama di Mekah itu sebenarnya mazhab Syafi'i banyak. Tapi orang pakai mazhab Ahmad bin Hanbal. Itu pun mazhab Ahmad bin Hanbal yang di Mekah lebih banyak kepada Wahabi. Mereka lebih banyak menirunya kepada Ibnu Taimiyah, tidak kepada kitab primernya ini. Nah, tidak, padahal mazhab Ahmad bin Hanbal di antara kitab primer yang paling kuat itu ini 15 jilid. Tapi di Saudi ini nggak diamalkan. Mereka lebih banyak mengambil fatwa Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri rujukannya ini. Seharusnya kan mereka berkiblat kepada kitab induknya, bukan kepada kitab furuknya. Jadi Ibnu Taimiyah itu syekh. Jadi ada 2 syekh di dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. As-Syaikhan. Ibnu Qudamah dengan Ibnu Taimiyah kalau yang modernnya. Seharusnya kemari dulu. Karena Ibnu Taimiyah pun kemari rujukannya. Makanya banyak akhirnya fatwa Ibnu Taimiyah inilah yang dianggap mujaddid, pembaharu. Sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan ketika meneruskan teori-teori Ibnu Taimiyah. Lahirlah Syekh Abdul Wahhab yang mencetuskan tauhid Wahabi. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal pengikutnya tauhidnya Asy'ariyah. Bayangkan Asy'ariyah. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya adalah Imam Al-Baghdadi, seorang sufi, ahli qiraat. Gurunya qiraat Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang sufi. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan kafir ulama sufi. Sufi itu, tasawuf itu ajaran mulhid. Pengikut-pengikut Ahmad ini termasuk ini Asy'ariyah. Coba lihat sekarang pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah, kita katakanlah Salafi atau Wahabi, itu mengatakan Asy'ariyah kafir.
Bayangkan itu, sejauh itu. Nah, itulah dia. Pentingnya kita perbandingan mazhab untuk mengetahui pendusta orang yang mengajarkan mengatasnamakan agama. Itulah pentingnya perbandingan mazhab. Rata-rata orang-orang yang suka membid'ahkan itu lemah perbandingan mazhab. Bahkan mereka tidak menguasai satu mazhab itu. Bahkan mereka tidak menguasai. Oke, kita tes. Semua mereka itu ngakunya rujukannya Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka ditanya, pernahkah mengkaji kitab primat Ahmad bin Hanbal? Insya Allah nggak pernah. Nggak percaya? Silahkan buka YouTube-nya. Pernah nggak baca kitab ini dia? Silahkan. Berapa ratus, bahkan views mereka itu jutaan itu. Tapi itulah dia kan. Kalau di YouTube ini siapa yang entertainnya lebih tinggi, nggak penting isi, itu pasti banyak. Makanya kemarin saya sindir di Musala Usmaniyah itu, Ria Ricis itu Pak, YouTube-nya lebih tinggi daripada YouTube Syekhul Azhar di Kairo sana. Coba teliti nanti Syekhul Azhar, ulama-ulama besar Timur Tengah, nggak akan pernah ada sampai 1 juta yang nonton. Tapi coba Ria Ricis berapa juta? 50 juta, 10 juta, ratusan ribu ya. Nah itu. Wallahu ta'ala alam bisa. Silakan, ada yang lain. Tadi kan imam merasa kalau yang sunnah tadi misalkan udah subhanallah, dia wajib sujud sahwi nggak Ustaz? Enggak, kalau yang sunnah tidak. Kalau yang dia rukun qauli atau bacaan-bacaan qauli seperti baca ayat, tidak, dia mesti sujud sahwi ya. Kecuali mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik ada dia rukun qauli itu disuruhnya sujud sahwi, tapi tidak. Jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i khususnya, mazhab kita, yang sujud sahwi apabila meninggalkan rukun qauli atau yang sunnah ab'ad. Apa itu? Tahiyat awal. Tahiyat awal lupa kita, salat maghrib, tahiyat awal itu langsung berdiri. Subhanallah, kata yang belakang, jangan turun. Kalau turun batal salat. Berdiri saja. Nanti setelah selesai kita teruskan aja. Setelah tahiyat akhir kita ganti dengan sujud sahwi. Itu dia ya. Kalau kunut Ustaz? Kunut gitu juga. Menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, sama ada orang berkunut sengaja dia tinggalkan kunutnya atau karena lupa. Sekali lagi ya. Sengaja dia meninggalkan kunut ataupun dia lupa, disunnahkan sujud sahwi, makruh hukumnya kalau dia tidak sujud sahwi. Tapi kalau kita ikut imamnya tiap berkunut, jangan kita berkunut. Ya, kita sholat di Muhammadiyah atau sholat di teman kita Salafi, ya udah ikhlaskan saja lah, nggak usah berkunut kita. Jangan pula kita tambah sujud sahwi. Nah, ada juga pernah kejadian di sini, saya lupa kunut. Ketika itu sujud sahwi. Setelah selesai ada yang bilang, Ustaz, ada makmum Ustaz sujud sahwi, dia enggak, apa hukumnya? Batal, saya bilang. Jadi walaupun dia perkara sunnah, apabila imam sujud sahwi, makmum tidak ikut, batal salatnya. Sebaliknya gitu juga, apabila imamnya tidak berkunut, kita sujud sahwi sendiri, batal salat kita. Itu ya. Ustaz, kalau dia tidak, imam tidak sujud sahwi, Ustaz, makmum tidak ada subhanallah atau dia tidak sujud sahwi, gimana Ustaz? Maksudnya? Dia tidak enggak subhanallah, udah itu dia enggak sujud sahwi. Nah, imam enggak subhanallah, nggak mengingatkan. Dia tidak sujud sahwi. Imam enggak sujud sahwi? Ya. Ya udah enggak apa-apa, makruh saja. Mau mengingatkan gitu. Makruh saja. Jadi kalau sujud sahwi itu ada 2 caranya, Pak. Kalau menurut Imam Syafi'i itu 2 kali sajadatain qabla salam. Jadi bagaimana? Ternyata kita setelah salam baru lupa kita sujud sahwi. Kita boleh pakai mazhab Imam Hanafi, ba'da salam, 2 kali sujud sajadatain ba'da salam. Talfiq. Tahu apa hikmahnya sujud sahwi? Untuk menghinakan setan. Setan, Pak, kalau kita lupa sholat, senang kali dia, Pak, kalau kita lupa. Ketika kita sujud sahwi, menangis dia, sakit kali dia. Itulah dia. Makanya kata Rasulullah, kalau mau tahu setan itu menggoda manusia ketika sholat. Jadi ketika kita takbir, setan itu segala cara memalingkan hati kita dan pikiran kita.
Jadi kalau kita lupa kita rukun kaulinya atau sunan abadnya diganti dengan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu artinya untuk mengejek, untuk menghinakan setan, kata Rasulullah. Jadi jangan sampai tinggalkan. Jadi boleh kita pakai dua pendapat ya. Mana tahu kita sudah assalamualaikum warahmatullahi lupa sujud sahwi. Sujud aja lagi. Nggak apa-apa, taufik. Tujuannya apa? Untuk menghinakan syaitan. Tapi gini, itu kalau kita sendiri. Kalau kita sudah terbiasa di masyarakat mazhab Syafi'i nggak pernah ngamalkan sujud sahwi setelah salam, jangan. Nanti bingung, nanti makmumnya kan. Kecuali kalau macam kita gini yang sudah belajar itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi yang lain? Itu aja. Jadi kalau makmum mengingatkan si imam wajib sujud sahwi. Tadi kan mau jangan ingatkan, jadi mau jangan ingatkan, saya tidak sujud sahwi. Sama ada makmum mengingatkan atau tidak mengingatkan, tidak ada sujud sahwi, itu wajib. Menurut mazhab Imam Syafi'i, itu ya. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, apabila yang rukun tertinggal, dia tidak sujud sahwi, tak sah salatnya. Makanya menurut Imam Hanafi itu sujud sahwi itu di akhir. Jadi walaupun lupa mesti bisa ingat. Nah, sama kayak ayat sajadah. Ayat sajadah itu kita disunahkan kita sujud sajadah. Menurut Imam Hanafi wajib, tapi wajibnya menurut Imam Hanafi tidak ketika itu saja. Boleh kapan-kapan. Contoh, ada orang baca ayat sajadah, bagi mereka wajib, kalau enggak berdosa. Udah, dia tunda besok, nanti di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau dalam sholat enggak, dia harus sujud tilawah atau sujud sajadah ya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.